Selamat malam sahabat mistis. Malam ini saya berada di sebuah area pemakaman Cina. Dan pemakamannya lumayan cukup luas. Dan malam ini juga saya sudah ditemani AA Yusuf. Dan di sini AA Yusuf sebagai pengurus ya Ayah. Pengurus di area pemakaman. Ya pembersih gitu. Ya pokoknya ngurusin area makam ini aja ya Ayah. Ya. Udah ngurus berapa lama Kalau ngurus sih dari semenjak ibu meninggal. Dan ibu meninggal diterusin ngurusnya. Oh berarti memang dari orang tua dulu diterusin sama AA. Jadi lumayan cukup lama lah ya. Mungkin dari AA kecil memang AA udah berada di area sini. Udah. Wow. Berarti AA sering dengar dong maksudnya kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian ganjil di area pemakaman ini. Banyak sih Mbak. Kalau saya pribadi gitu ya. AA pribadi dulu yang ngalamin. pribadi ya pengalaman. Kalau malam, kalau sering lewat lah. Kalau pulang malam sering banyak kejadian ya, namanya ya pemakaman ya Mbak. Betul, sepi besar gitu, lagi ya. Nah jarang, banyak kan di sini kan tempatnya angker. Menurut saya kan kejadian itu sebelah sini Mbak. Sebelah sana. Kebanyakan lihat ular. Lihat sosok ular ya. Sosok ular. Terus sosoknya ularnya yang pernah lihat misal sosoknya besar atau kecil atau yang istimewa gitu yang nggak pernah lihat sosoknya. Ya kita ya. Itu sosok ular besar Pak. Menurut saya besar banget itu. Pernah lihat sendiri ya. Selain sosok ular, terus sosok apa lagi? Banyak sih kayak kunti, pocong. Dan AA juga selain AA yang ngalamin, AA juga pernah dengar nggak tetangga sekitar atau orang sini, karena sebenarnya sahabat mistis ini pemakamannya cukup besar dan di arah sebelah sana area perkampungan ya. Ya. Jadi ini juga kadang suka dipakai jalan tapi jam segini sudah sepi banget ya. Nah selain sosok ular, pocong tadi kunti yang sering dilihat, pernah dengar lagi kejadian-kejadian apa lagi dari tetangga atau dari teman AA? Ya dari warga sekitar sih ya sering terganggunya sama itu apa namanya tiap kalau jalan misalkan jalan suka ada yang ngikutin gitu, kadang suka ngebarengin gitu. Gitu ya. Jadi bukan hanya jadi mengganggunya dalam artian kata kan mereka kadang memperdengarkan suara. Kalau ini benar-benar ngikutin. Nah gitu Pak. Ngikutinnya gimana? Merasakan aja? Ngerasa kayak ada yang di sebelahnya gitu aja. Gitu. Tapi nggak ada. Ini tapi beneran loh. Jadi sahabat di rumah ya. Jadi karena ini memang pemakaman Cina dan pemakaman ini bukanlah pemakaman yang baru. Karena yang saya dengar juga di sini ada pemakaman yang sudah puluhan tahun ya. Sudah puluhan tahun dan jadi bukan yang pemakaman 10, 20, 30 tahun. Jadi emang pemakaman lama terus sampai sekarang juga masih banyak yang dimakamkan di sini karena masih luas mungkin ya. Nah, ada yang bikin penasaran. Jadi mungkin sahabat mistis juga nanti penasaran. Jadi saya mendengar. Jadi di sini ada satu area makam besar. Katanya makam keluarga. Iya, dan di situ ada tulisan pemujaan naga gitu. Jadi gini, setelah saya mendengar hal itu, tapi mungkin kalau orang berpikir pemujaan naga, ini tempat pemujaan atau apa. Nah, setelah saya terawang ternyata nama pemujaan naga itu, tapi tidak tahu ya, ini menurut penerawangan saya ya Ayah. Jadi bukan berarti itu adalah sebuah pemujaan yang saya tahu, karena orang-orang Cina itu percaya dengan sosok naga itu adalah sebuah penjaga. Nah yang saya tahu itu makam itu memang dijaga oleh 2 sosok naga gitu. Tapi menurut AA nih pemakaman itu adalah pemakaman siapakah yang memang ada tulisannya itu? Kalau pemakaman itu sih kurang tahu nih Mbak. Makam siapa? Kebanyakan dari keluarga yang dulu-dulunya gitu. Di sini cuma dibawa abunya aja Mbak. Jadi bukan jasadnya, bukan jadi hasil kremasi, hasil kremasi yang di sini dimakamkan di sini. Jadi tidak ditabur di laut mungkin Ayah. Nah itu kan banyak, berarti makam masih satu keluarga mereka. Keluarga. Kan area sini semua keluarganya Mbak. Gitu. Area mana? Yang ini semua kan. Ini keluarga semua, buat satu keluarga. Untuk gitu. satu keluarga. Keluarga besar gitu. Punten, permisi dibahas punten ya. Nah, berarti itu AA tahu nggak makamnya sudah ada berapa lama di sini? Semenjak saya lahir juga udah ada sih Mbak. Jadi lumayan agak puluhan tahun lah. Lebih dari 50 tahun ada? Lebih lah dari 50. Karena dari ibu sekolah juga udah ada ini gitu.
Ibu belum punya AA pun makam itu udah ada. Ya. Sampai AA udah sebesar ini Ya. masih ada. Jadi Masih berarti ada. lama banget lah 50 tahun lumayan lah lah. lebih. Umur ibu aja udah berapa sekarang ya. Ya udah lah. Wow, pantesan ya ayah. Nah, berarti sering mengganggu, bahkan sosok-sosoknya di sini sering ngikutin juga. Kalau AA pernah nggak melihat penampakan yang selain ular? Ya itu kan kelewatan kayak kuntilanak gitu Pak. Nah gitu. Kayak gitu Ya, ya. gitu. Ya itulah, jadi sahabat di rumah sebenarnya penampakan itu yang bisa yang biasanya memperlihatkan seperti itu ya ayah, ngelebat atau nggak Ngelebat berupa gitu. asap, Ya. berupa asap ngelebat. Terus selain itu pernah nggak mendengar suara apa selain melihat sosok ular, melihat kelebatan seperti kuntilanak? Kalau sini kayak gemelan. Tadi kita sempat dengar loh Ya. pas lagi itu nunggu. kalau gemelan itu di sebelah sana. Agak di depan. Nah, gitu. Saya sih tadi agak bingung, udahlah, sempet dengar sama tim juga Ya. kayak oh ya udah, berarti nanti kita kuak untuk selanjutnya. Dan karena kebetulan AA pengurus di sini, mau ikut ya sama saya? Ya boleh. Boleh Boleh. ikut Ya. sambil AA juga menghabiskan penasaran. Ya, Bukan benar. penasaran lagi sih sebenarnya, Oh, kalau ya. AA kan ya udah ngalamin. Jadi penasarannya bener nggak gitu? Apa yang pernah dirasakan, dilihat. Ya, Apa kata warga gitu ya gitu, pengen kayak ada buktinya gitu. Pak. Jadi gini, mungkin selama ini kan AA melihat, mendengar, mungkin nanti ketika bareng penelusuran dengan saya akan saya bantu lebih pekakan lagi ya, merasakan energinya ya ayah. Kalau itu kan benar-benar tidak sengaja, jadi untuk merasakan energi yang di sini. Tapi ya jujur sih ayah nggak berhenti loh, layar AA merinding, layar saya merinding, bener-bener kayak udah diliatin. Karena tempatnya luas dan ya keterangan dari AA sebagai pengurus di sini juga ya sudah lumayan cukup, tapi tidak jauh-jauh dari sosok-sosok tersebut. Justru saya penasarannya apakah ada sosok-sosok lain di sini selain yang biasa mengganggu atau eksis. Nah, sahabat di rumah, kita lanjutkan penelusuran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sosok-sosok lain yang memang justru tidak pernah memperlihatkan, ataupun ya memang yang biasa memperlihatkan. Mudah-mudahan bisa di sana untuk berkomunikasi ya ayah. Yuk kita lanjutkan perjalanannya atau penelusurannya. Ayo Bismillah. Gimana Ini sebelah sini. Oh ini ya. Ini makam. Oh coba kita lihat. Bismillah. Kita kesini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bismillah. Kayak gini gitu. Ya jujur sih jadi sahabat mistis ini yang mungkin termasuk menonjol ya ayah Ya. di area pemakaman ini. Kenapa saya sebut menonjol? Karena pertama, kalau makam lain kan hanya makam Makam aja, gitu. ya ayah. Nah kalau ini satu makam keluarga. Kalau ibarat di Sunda mah cirinya ya, Ya, ciri. ciri untuk makam keluarga. Tapi ya jujur ya, memang di area ini ketika kita naik masuk, kita semua, bahkan ini saya juga ngomong kan, Ya, padahal nggak agak ngap gitu Pak. kelihatan ya Ya. ayah, jadi agak-agak ngap. Jadi sudah ada energi yang seperti menghadang kita supaya untuk berat gitu untuk bisa masuk ke area ini. Karena di sini kita tidak berniat untuk mengungkap makam-makamnya, tapi melainkan sosok-sosok yang berada di area makam Iya, ya ayah. Dan ya satu ini sih yang ngeganjel, bikin penasaran. Mungkin ayah juga di area mana sih yang sering lihat ular itu? Kalau sini kan ini makamnya paling sekitaran sini aja. Malah di Makam. sekitarannya ya. Saya mau izin masuk ke sini dulu. Mau ikut Boleh, Pak. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Oke, saya baca tempat pemujaan leluhur dua keluarga. Dan ini tulisan pemujaannya juga masih pakai tulisan lama ya ayah. Pemujaan. Ini ejaan masih zaman dulu Zaman banget kan, dulu. berarti oke, masih lebih dari 50 tahun berarti ya dengan ejaan seperti ini. Nah, yang AA tahu, banyak nggak masyarakat yang penasaran dengan tulisan ini? Atau Jadi, memang mereka sudah paham? Mereka tuh tahu, cuma nggak terus
apa namanya diperdalam. Diperdalam, nah gitu, ya asal sudahlah, tahu gitu kan. penulisannya aja gitu, jadi nggak tahu apa maknanya, ada Betul, artinya gitu. betul. Ya mungkin kalau ini yang seperti tadi saya bilang, jadi sebelum saya kesini kan, ya saya juga gini karena tidak mau apa namanya di sini kita hanya mengeksplor yaitu tadi sosok-sosok yang berada di area makam. Tapi memang ketika menurut saya ini hal yang menarik karena apa? Untuk orang awam pasti pikirannya kemana-mana. Apalagi orang yang benar-benar awam tapi mau takutnya malah terjerumus bahwa di sini ada tempat pemujaan naga dan lain-lain. Padahal sebenarnya mungkin ini hanya untuk ciri sebagai leluhur keturunan beliau-beliau. Karena ini saya lihat keluarga sekian nggak saya sebutkan 2. Jadi berarti ini apa mungkin keturunan keduanya dari keturunan siapa kan? Biasanya seperti itu. Nah, sebentar kok ngos-ngosan gini ya? Permisi. Oke, berarti ininya ditanam di sini ya, pemujaan naga. Jadi astagfirullahaladzim. Yes. Apunten ya, ini pegang saya keringat dingin. Jadi gini, tiba-tiba seperti ya memang ada sosok besar mau masuk tapi tidak saya kasih full. Jadi seperti sudah di situ. Kita sudah kesini, jadi saya juga memohon maaf untuk ibaratnya yang leluhur di sini, termasuk leluhur di sini, saya juga tidak berniat mengganggu. Maksudnya saya hanya ingin berinteraksi justru dengan sosok-sosok lain yang berada di area makam dan untuk menghabiskan rasa penasaran sebagai ibaratnya, ingat ya ketika kalian berpikir membakar dupa atau apalagi dengan identik dengan pemakaman Cina, Hindu, biasanya identik dengan pembakaran dupa. Nah, untuk menghargai karena memang di sini ada makam yang itu pemakamannya Cina, jadi saya akan membakar dupa. Jadi ibaratnya untuk izin berkomunikasi dengan yang di sini. Jadi ibaratnya pemahamannya terkadang kan masih kemana-mana ayah. Tapi ya saya tidak peduli karena ini yang biasa saya jalankan. Saya masih tetap menghormati, saya selalu menghargai dimanapun saya berada. Apalagi ini pemakaman dan ini pemakaman Cina, jadi sebagai tanda izin saya akan membakar dupa di sini. Punten minta dupanya sebentar ya ayah. Coba semuanya coba teteh biar kasih lihatin. Kebetulan saya juga ini bawa dupanya nyambung sih, dulu saya dikasih dari oleh-oleh dari orang Cina juga, jadi saya mau bakar juga di sini. 1 2 3 1. Bentar. Saya bakar ini sebagai tanda izin saya. 1 2 3 7. Bentar kartunya. Karena saya sudah disambut, jadi mereka juga menyambut dengan baik, dengan hangat. Jadi saya pun akan berkomunikasi dengan baik dan
luar sini. Iya, di sini Ya. tinggi soalnya nggak apa-apa ya, saya jeblosin aja. Ah. Nah, jadi tujuannya biasanya, jadi apabila anak cucunya keturunannya datang, ya berdoa di sini, gitu. Tapi saya sih masih penasaran. Biasanya apabila saya penasaran, gini deh, sebelum saya mediumisasi ke tim saya, sebentar lagi karena saya sudah merasakan ini, jadi kan biasanya AA mendengar, melihat. Nah sekarang saya akan membantu sedikit untuk AA merasakan energi di sini. Tapi saya tidak akan cerita nanti apa yang akan terjadi. Tapi misal AA terasa bagaimanapun nggak apa-apa, nggak usah ditahan. Walaupun apa-apa gimana, udah biarin aja gitu kan. Kita juga tidak niat apa-apa ya. Kita hanya ingin berinteraksi dengan mereka. Benar nggak? Bismillah. Di sini area sini nggak apa-apa ya dipakai, tapi saya sih udah izin aman. Ya, punten arahnya ke sebelah sini. Ngadepnya oke, ngadep sini aja. Sebelah sini punten. Pejamkan matanya, Lampunya minta diredup dulu sedikit. Gini aja nih. Konsentrasi dirasakan di area tangan semuanya. Mau sekarang atau mau nanti ceritanya terserah. Jadi sahabat mistis, saya sedang berusaha mentransferkan energi dari area sini ya, dari area sini, area pemakaman sini, dengan mentransferkan ke badannya Ayusuf. Nanti kita tanya apa yang Ayusuf rasakan. Sebenarnya kita bisa lihat tangannya sudah mulai goyang-goyang atau gerak-gerak. Tapi nanti kita tanya Ayusuf apa yang dirasakannya. Tangannya kelingkingnya keletaran. Tadi kan lurus, sahabat mistis, tadi kan tangannya lurus. Nah sekarang sudah mulai maju. Nggak apa-apa, kalau misal ada yang merasa ada yang nuntun, nggak apa-apa, ikutin aja. Saya ikutin. Soalnya memang energi intensitas yang kuatnya dari sini energinya. Saya juga keringetan. Padahal di sini anginnya sejuk. Nih bisa terus. Gak apa-apa, ayo kalau misal AA merasa tangannya terus mau gerak, kita ikutin. Terus tangannya
berasa ada ketarik nggak? Ayah, tarik semua. Masih oke. Bisa mau ini nggak apa namanya, bisa ingin gerak nggak? Kalau ingin gerak nggak apa-apa, saya ikutin. Di mana? Suruh diam. Oh, suruh diam. Iya. Tapi tangannya ditarik-tarik. Iya, tarik. Ada rasa apa? Hangat atau dingin seperti kaki atau apa? Atau kedutan gitu? Kedutan ini sama ada yang narik-narik ya. Betul sekali, seperti yang saya bilang. Ini tadi kan lurus sebenarnya, terus sekarang agak muter. Coba konsentrasi lagi. Saya mau tangan gini lagi, satu lagi. Tuh kan beda ya, yang ini masih lemes ya ayah, Ya. yang ini bener-bener kayak ketarik. Iya. Kalau kata Sunda kabetot gitu ya ayah. Nah ini kan masih lemes. Coba saya ingin tarik lagi yang ada energi di sini. Kaki sih memang ada yang dingin karena ada yang megang. Kalau ini ditarik. Mulai mereka kumpul semuanya. Jadi maksud saya bukan yang di area, saya sudah izin untuk leluhur yang ada di sini karena memang ini tempatnya nyaman. Tapi sepertinya mereka mulai karena biasanya kepancing ketika kita pembukaan. Ya Allah, sebenarnya nih kalau kelihatan kayak tadi kayak keluar asap dikit nih tangannya. Tadi tangan ini ada berasa apa nggak di tangan ini nih? Merinding sih ini yang pasti nya merinding. Allah. Merinding banget nih, diambil nih. Parah banget nih merindingnya. Lihat pori-porinya sampai gede banget. Konsentrasi. Selain saya transferkan energi saya pegang titik cakra AA, titik azna. Mudah-mudahan sambil memejamkan mata, AA bisa melihat lingkungan lokasi sekitar. Agak diredupkan aja dulu. Dari tangannya sudah mulai muter ke arah sebelah sana. Ya, ke bawah. Tarik nafas, keluarin dari mulut. Cukup, coba lemesin. Nah, udah pelan-pelan. Kenapa tangannya? Nih, ya merinding aja. Merinding. Iya, merinding banget. Bisa bercerita dong tadi. Jadi gini ya sahabat, di rumah kan ada orang tuh ada yang peka, ada yang sensitif. Kalau saya lihat memang sering mendengar, sering melihat, tapi lebih ke arah lurus. Ya udah biarin aja, keluarga saya aja aman, nggak apa-apa. Cuman mungkin baiknya meskipun ibaratnya ada rasa penasaran, tapi bukan rasa penasaran yang menantang atau apapun, dan benar-benar dengan rendah hatinya, iya nggak sih yang saya lihat. Jadi benar-benar lurus. Nah sekarang kan sudah merasakan langsung nih, jadi bukan hanya ini, jadi interaksinya ya, interaksi ke tubuh. Bisa cerita nggak apa yang tadi rasakan? Jadi coba sih sebelah sini kan ada yang narik tuh. Kayak ada yang narik. Kayak yang narik. Tapi kalau di ini kan besar ya Mbak. Yang kelihatan visualnya ya gitu. Oke. Terus yang sini nariknya agak kenceng banget nariknya. Tadi nariknya kenceng banget kalau yang tangan ini. Kaki yang sebelah kesemutan agak dingin gitu. Yang sebelah sini sih, yang enggak. Ini kayak dingin kesemutan itu anyep gitu. Anyep gitu. Iya. Terus tadi hanya melihat bayangan hitam ya? Bayangan hitam aja Mbak. Bayangan hitam aja. Oke. Ini benar-benar kan merasakan sentuhan real ya? Gitu ya. Kerasa gitu. Ada rasa penasaran lagi, kita mediumisasi ya Ayah. Mudah-mudahan nanti juga tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, kita boleh langsung ngobrol langsung, karena biasanya saya itu untuk menghabiskan rasa penasaran ya tetap selalu ingin berkomunikasi dengan sosoknya. Ini sekarang mereka sudah mulai banyak yang kepo. Nah, tapi saya juga mohon izin, ini tempatnya dipakai untuk mediumisasi karena kebetulan enak tembok ya Ayah. Iya Mbak. Ini tembok, dan ini kalau dilihat sebenarnya gambar-gambarnya saya yakin pasti ada filosofinya, ada maknanya. Kayak ada bunga matahari.
Jadi saya minta izin tempat ini untuk dipakai mediumisasi karena masih luas sebenarnya areanya, atau nggak berapa hektar ini sih Kalau kurang lebih. buat pemakaman ini sampai ke bawah juga, Pak. Nanti kita ke bawah. Hektaran ya kalau keluarga ini gitu. Nah, ini kan tadi cerita yang di sini aja, yang untuk ke arah bawah bisa sedikit diceritakan nggak? Kalau di bawah sih banyak penampakan kayak gitu. Oh, Jadi sama yang ganggu kayak gitu. Baiklah, nanti kita lanjut ke bawah. Tapi karena di sini tadi saya, yang penting AA sudah menghabiskan rasa penasarannya dengan sentuhan, dengan dorongan ya Ayah, yang baru kali ini ya AA rasakan. Nah, seperti biasa saya ingin mediumisasi untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini, tapi saya juga tidak tahu sosok apa yang mau saya masukkan. Takutnya malah jadi sugesti bener, oh ini itu. Ya, kita juga nggak tahu siapa yang mau masuk, mangga silahkan, yang penting bisa diajak ngobrol gitu. AA mana A? Ya. Yuk bisa tunggu di sini. Langsung aja ya. Nggak, di sini udah izin. Aduh, panas sih sebenarnya. Ngap. Astagfirullahaladzim. Jadi antara nyaman kayak nggak mau pergi, kayak ketahan loh. Saya kayak nggak boleh pergi jujur. Dari sini entah apa yang terjadi, saya juga belum mau mengira-ngira. Lebih baik nanti saya terawang sendiri, dan kalau bisa saya ngobrol sendiri. Sebenarnya saya berada di sini di sini itu kayak dibilang nggak bisa keluar lagi. Tapi apa ya? Sayanya ngap. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Punten, jadi sebelumnya saya ungkapkan lagi, jadi bukan tidak ada sangkut pautnya ya Ayah dengan area makam ini yang saya pakai. Mohon maaf, saya hanya nyaman di tempatnya karena ini tembok, dan saya hanya mengundang yang ada di area sini, tapi saya juga tidak tahu. Pokoknya karena banyak yang mau ditanyakan juga. Bentar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak tahu sih siapa aja ya Ayah yang bisa diajak ngobrol lah, tarik, karena banyak banget tadi ada sosok hitam juga di situ. Kita sih berharapnya yang sosok ular yang bisa diininya, tapi kok nggak muncul gitu, apa belum gitu ya. Juga tadi pas lagi dibuka mata batinnya nggak ngeliat ya Ayah, malah ya. Bener loh, saya juga tadi lihatnya gitu. Tapi mudah-mudahan lah. Tapi si awal tadi kita kayak dihadang. Tuh, ini aja saya lihat gempa nggak jadi, ini nggak jadi ngobrol. Agak dikecilin dulu lah lampunya, sedikit aja. Assalamualaikum ya. Satu-satu masuknya, punten. Satu-satu masuknya, satu-satu. Saya hanya ingin ngobrol. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Tadi nggak jawab salam kita, bukan muslim. Sok sini mau tanya-tanya ngobrol. Dengan siapa? Bisa saya ngobrol? Dengan siapa? Dengan siapa? Permisi. Kenapa? Dengan siapa? Anda siapa? Boleh saya tahu nama Anda? Boleh saya tahu nama Anda? Kenapa pada kesini? Kenapa pada kesini? Anda siapa di sini, punten? Maaf. Penjaga di sini? Kalau kami kesini, kami satu keluarga, kami satu tim, dan bahkan kalau Anda orang sini mungkin kenal dengan A. Yusuf ini. Kami di sini pertama bersilaturahmi, kedua ya banyak hal yang bikin kami penasaran tentang sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sini. Makanya saya hanya mau tanya, Anda penghuni di sini? Oke. Anda punya nama? Nama Anda siapa? Boleh saya tahu nama Anda? Siapa? Siapa?
Siapa namanya? Nggak mau sebut. Kalian mau nggak? Kami hanya bersilaturahmi. Bersilaturahmi aja. Anda penghuni di sini asli atau pendatang? Perkenalkan, saya Ana Cike. Saya hanya mau bertanya, apakah Anda penghuni asli di tempat ini atau pendatang? Oh, berarti sebelum ada makam ini. Oh, berarti lebih ke gaibnya ya, Ayah. Terus, Anda di sini sama siapa aja? Boleh saya tahu? Nah, saya mau tanya betul, ular itu siapa? Dari mana? Kenapa ular itu sering memperlihatkan terhadap manusia-manusia yang ada di sini? Kalian ingin mengetahui? Untuk pengetahuan kami, nih apalagi ini, kan mungkin Anda kalau memang sudah ratusan tahun di sini, meskipun beda alam, sesekali melihat ke alam manusia kenal sama AA Yusuf. Ini di sebelah orang sana. sini. Nih, ini kan orang sini. Meskipun tidak ratus. Oh, kenal. Nah, Oh, tahu. Nah, kembali lagi. Kami hanya ingin tahu sosok ular itu apa sosok asli di sini atau dibawa untuk disimpan di sini. Boleh kami tahu? Anda boleh? Tidak usah apa? Oh, tidak boleh kasih tahu. Mungkin ya sama lah, di alam manusia juga gaib ya Ayah, ada privacy. Tidak harus saling membuka, tidak semua misteri harus diungkap. Tapi Kadia, nah punten nih rewas, ieu teh sareng saha ieu? Duit. Oh, duit. Kapali dia duit mana duit? Oh, ulah gitu duit batur. Entong duit batur. Sok kadia. Iya anjeun saha? Anda tahu ini? Tunggu. Mana? Sia naon? Itu karunya. Iya hayu. Ngobrolnya di dia yuk. Ngobrol di dia. Sok, ayo ngobrol di dia. Moal naon? Ini kayak sosok monyet. Ya, bener nggak sih? Ya. Iya kayak monyet ini. Kayak monyet ya. Sok punten ka dia. Kenal tuh sareng ieu. Kenal nggak sama ini? Di sini. Jangan bandel. Jangan dimakan, jangan. No. Sok di dia. Amun bandel ku abdi diusir. Tong angkat sok di dia ngobrol. Kenal tuh iya sareng ieu. Tong bandel, nyet. Iya kenal tuh sareng ieu. Iya. Nyantong moal naon tuh. Sebentar ya. Ari anjeun saha? Di luhur. Terus badai naon? Monyet ya Ayah. Emang ada di sini pernah dengar? Oh, walah. Mawa naon? Nyangke atuh. Heula sok di dieu heula, nyetnya di dieu heula. Ya, nyetna di dieu heula. Tujuan anjeun ujuk-ujuk lebet ka dieu naon abdi reuwas? Rame henteu keur ngobrol hungkul tapi data air naon. Mawa naon emang hoyong naon? Hoyong naon? Oh, hiyo nya engke di pasihan. Atos atuh. Ieu kenal teu? Henteu nya. Entar atuh. Nya engke ka ditu. Atos hawatos. Terus bade naon ka dia anu bade didugikeun? Emang pernah dengar ada sosok monyet? Kalau kenal palawija banyak sih. Ada yang bilang juga banyak. Oh, monyet kajajaden gitu ya. Atos sok bade anu didugikeun teu? Bade ngobrol moal? Oh, nyang ke di pasian. Aduh, jasa rewas teh ujuk-ujuk. Abang pernah ngadangu. Maaf terganggu, maaf. Pernah ngadangu monyet. Oh, Ada teh. sok kumaha nembongan? Anjas istirahat heula eta heula. Kada heula nyanjasnya. Nemongan sih enggak teh, cuma Mohon. ada cerita gitu. Iya. Anak jadi monyet gitu. Anak jadi monyet. Iya. Gitu. Oh. Ceritanya. Dulu keluarganya kayak gitu. Oh. Tapi itu juga kurang tahu juga Iya, masalah mitosnya itu. ya, Mitosnya. karena belum bisa diinikan. Tapi yang pasti ya inilah kayak siluman monyetnya gitu datang. Anjas kontrol dulu.
Anda kenal dengan itu? Ah, tahu? Tidak benar. Oh, tuh, tidak berarti benar. Iya, ya mitos mungkin. mitosnya. Cerita orang tua dulu lah. Tapi yang tadi siapa? Sosok siluman monyet. Oh, nakal. Oh, tidak, betul, betul sekali. Saya sampai berkeringat. Nah, terus? Oh, tidak ada urusan. Terus tugas Anda di sini menjaga area ini, atau memang Anda dari dulu sudah di sini begitu saja sampai area ini ada? Ah? Udah ada. Maksudnya gimana? Sebelum ada tempat ini, Oh. saya sudah di sini. Oh, tapi Anda merasa terganggu tidak dengan keberadaan tempat ini? Terus banyak sekali sosok-sosok di sini. Tidak, karena berbeda alam. Anda tahu nggak sosok-sosok apa saja? Maksudnya sesama makhluk gaib yang sering mengganggu manusia. Terlalu banyak. Oh, terlalu banyak, ah. Banyak. Terlalu banyak. Anda tahu nggak tujuan mereka mengganggu itu untuk apa? Urusan mereka. Urusan mereka. Tapi Anda tahu dong pasti tujuannya. Tidak tahu. Anda tidak pernah mengganggu manusia. Oh, tidak pernah. Terus kalau Anda kalau ini boleh nggak saya bertanya tentang keluarga dari makam yang ini? Boleh tahu saya? Kenapa? Mungkin bisa dibilang istimewa ya. Ya. Maksudnya istimewa sampai segini besarnya. Apa keturunan memang apa kan biasanya kerajaan lah, Ya, kalau di kita raden lah atau apa. Apakah Anda tahu? Oh, yang punyanya. Oh, nah, yang Anda tahu beliau itu siapa? Tahu tidak? Oh, nah. Kenapa niatnya dibangun tempat seperti ini untuk apa? Yang Anda tahu? Oh, paham. Berarti masuk akal ya, Ayah, melestarikan keturunannya. Jadi semua keturunan beliau mungkin di sini, dan beliau ini keturunan mungkin anak cucunya, buyutnya, seperti itu. Masih ada keluarganya yang sering datang ke sini kah? Bener nggak? Iya, tiap tahun ada datang ke sini. Oh. Buat kalau dari kita kan nyekar kayak Oh gitu. iya Pak. iya, setiap tahun. Setiap tahun. Oh, berarti memang benar Anda penunggu di sini dan Anda mengetahui tujuan dari keluarga ini, intinya melestarikan supaya mungkin tidak putus ya. Denger nggak? Iya, dengar. Suara ular ya? Sosok ularnya apa sudah mulai datang? Betul. Apakah penjaga di sini menjaga lingkungan ini? Mungkin supaya tidak diganggu orang? Oh, gitu. Ya semuanya hanya simbol ya Ayah, simbol atau siloka gitu menurut kepercayaan orang China sih, yang saya tahu juga seperti itu. Bahkan saya juga penggemar sosok naga gitu. Ada yang mau Anda sampaikan? Pesan-pesan? Ada yang mau ditanyakan ya? Pesannya buat warga sekitar lah, buat terutama saya di sini warganya. Ada pesan lah buat warga di sini. Ada pesan dari Anda sebagai penghuni yang di sini yang cukup lama? Kalian warga di sini tetap patuhi aturan, tetap saling menghormati. Betul. Walaupun itu bukan warga kalian sendiri, Iya. tapi warga di sini sangat setia, sangat mau dan sangat patuh. Saya hormati itu. Iya, intinya ya kita mah saling menghargai. Saling membantu Mbak. Iya, menjaga tempat Menjaga, ini. ya. Iya. Ini apa? Oh, apa ya? Oleh-oleh. Dan kamulah yang terus menjaga makam keluarga.
ketitipan memang keturunan Iya. ya ayah dari ibu, Dari ibu, nenek. dari nenek. Oh, Dari nenek nenek. yang jaga Iya. makam. Iya, mudah-mudahan barokah lah ya Amin, ayah. amin. Maksudnya namanya hidup mah kita nggak kenal marga, nggak kenal agama, namanya silaturahmi saling menjaga. Ya. Terima kasih ya atas informasinya. makasih, Terima kasih. Assalamualaikum. Gitu. Ya begitulah sahabat mistis. Jadi mungkin intinya seperti ini ya ayah. Jadi tadi ternyata yang masuknya adalah sosok makhluk gaib yang bahkan sudah ratusan tahun ada di sini. Jadi sebelum pemakaman ini ada, dan pemakaman ini dibangun memang sudah puluhan tahun, dan ternyata tujuannya adalah untuk melestarikan. Jadi supaya turun temurun mungkin ya keluarganya, dan bahkan masih setahun sekali dikunjungi ya. Sekali dikunjungi gitu. Jadi nggak begitu itu nggak di los aja gitu, tapi tiap tahun datang gitu. Keturunannya ya ayah. Dan bahkan mereka juga katanya masih sering berbagi di sini. Ya berbagi, kalau datang ke sini dia juga berbagi kayak sembako kayak gitu keluarganya itu. Iya, alhamdulillah berarti memang keturunannya pun benar-benar dijaga dan sosialnya juga tinggi ya. Jadi mereka juga ibaratnya menitipkannya dengan cara mereka berbuat baik juga ke lingkungan sini. Setiap berkunjung mereka juga bahkan berbagi. Ya intinya gini, bahwa dimanapun di setiap area pun pasti memang ada sosok makhluk gaibnya yang memang bukan zaman Belanda saja yang ratusan tahun, sama dari alam ini ada makhluk-makhluk gaib itu berdampingan dengan kita. Dan karena tempat ini masih luas ya ayah, jadi mungkin untuk menghabiskan rasa penasaran di area sini, karena banyak sekali kan yang penasaran, bahkan malah berpikir aneh-aneh untuk yang awam. Jadi tujuannya seperti itu, dan ada tulisan seperti itu pun ya, itu sebagai tanda bahwa makam ini dijaga, dan bahkan bukan hanya masih dijaga oleh makhluk gaibnya, bahkan masih dijaga juga sama keluarganya. Bukan berarti makam sudah puluhan tahun terus di-los, karena kebanyakan seperti itu yang menyedihkan ya ayah. Dan berarti tempat ini ya memang dijaga oleh sosok makhluk gaibnya, dan sosok ularnya pun tadi memang kita sudah mendengar, tapi belum kita bisa berkomunikasi karena saya masih penasaran dengan area pemakaman di yang lainnya ya ayah, yang masih sangat kuat, banyak sekali gangguannya. Jadi sekarang kita akan menuju tadi lupa satu saya, jadi agak ngeblank nih karena banyak sekali yang mau berkomunikasi dengan saya. Tadi kita juga tiba-tiba dapat surprise, ada sosok monyet yang loncat-loncat, lumayan tuh lagi ngobrol kalem-kalem ya ayah, lagi ngobrol adem. Kaget saya juga, loncat-loncat cari sana cari sini dan malah cari duit lagi. Ya ampun, tuh makhluk gaib buat beli apa ya ayah, cari duit. Tapi ya terkadang seperti itu ketika kita melakukan penelusuran, ada aja yang kejadian-kejadian yang tidak diduga. Yang dipanggilnya siapa, yang datangnya siapa, yang dipanggil orang area sini, yang datang sana. Tapi ya begitulah, karena alam kita berdampingan. Ketika kita di sini berinteraksi, mereka juga kepo dan tiba-tiba ada aja. Nah mudah-mudahan ya makam ini juga makin dijaga, AA juga makin tetap sehat untuk menjaga area ini. Sekarang kita lanjutkan dengar mereka sudah mulai lempar-lempar, mereka sudah mulai berdatangan, hawanya juga sudah mulai beda dari yang tadi ya. Beda sekali kita rasakan. Sekarang kita lanjutkan penelusuran ke tempat yang lain karena areanya masih cukup luas. Yuk.